Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik subtema 1 sumber energi, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih jangan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, adik-adik baru saja menyanyikan lagu menanam jagung. Tentunya senang, bukan? Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari pertanian. Di negara kita juga kaya dengan sumber daya alam laut, yaitu ikan. Ikan dapat diawetkan dengan banyak cara, adik-adik. Ada yang didinginkan, dikeringkan, ada juga yang dilakukan dengan pengalengan. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa sebagian besar para nelayan mengawetkan ikan dengan cara seperti pada gambar. Pengeringan ikan sebagai salah satu cara pengawetan yang paling mudah, murah, dan merupakan cara pengawetan yang tertua. Dilihat dari segi penggunaan energi, pengeringan dengan sinar matahari dapat dianggap tidak memerlukan biaya sama sekali, adik-adik. Pengeringan akan bertambah baik dan cepat apabila sebelumnya ikan digarami dengan jumlah garam yang cukup untuk menghentikan bakteri pembusukan. Proses pengeringan dapat meningkatkan daya awet ikan, adik-adik, karena dapat disimpan cukup lama dan dalam keadaan layak sebagai makanan manusia. Penggaraman yang dilakukan sebelum pengeringan dimaksudkan untuk menarik air dari permukaan badan ikan dan mengawetkan ikan sebelum tercapai tingkat kekeringan yang dapat menghambat ataupun menghentikan kegiatan-kegiatan mikroorganisme selama proses pengeringan berlangsung. Nah, adik-adik pernah tidak melihat kejadian seperti pada gambar? Mungkin di benak adik-adik pernah terlintas pertanyaan seperti ini. Mengapa ya kompor bisa menyala? Mengapa mobil mengisi bahan bakar di SPBU? Agar dapat berfungsi, kompor dan mobil memerlukan bahan bakar. Pertanyaannya, dari manakah asal kedua bahan bakar tersebut? Ganggang yang hidup di danau tawar juga di laut mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis. Setelah ganggang-ganggang ini mati, akan terendapkan di dasar cekungan sedimen dan membentuk batuan induk. Batuan induk adalah batuan yang mengandung karbon. Batuan ini bisa batuan hasil pengendapan di danau, di delta, maupun di dasar laut. Proses pembentukan karbon dari ganggang menjadi batuan induk ini sangat spesifik. Itulah sebabnya tidak semua cekungan sedimen akan mengandung minyak atau gas bumi. Selanjutnya, batuan induk ini akan terkubur di bawah batuan-batuan lainnya yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses pengendapan ini berlangsung terus-menerus. Salah satu batuan yang menimbun batuan induk adalah batuan reservoir atau batuan sarang. Batuan sarang adalah batu pasir, batu gamping, atau batuan vulkanik yang tertimbun dan terdapat ruang berpori-pori di dalamnya. Jika daerah ini terus tenggelam dan terus ditumpuki oleh batuan-batuan lain di atasnya, batuan yang mengandung karbon ini akan terpanaskan. Makin ke dalam atau masuk amblas ke bumi, suhunya akan bertambah. Minyak terbentuk pada suhu antara 50 sampai 180 derajat Celcius.
Tapi puncak atau kematangan terbagus akan tercapai jika suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Ketika suhu terus bertambah, karena cekungan itu makin turun dalam, yang juga diikuti penambahan batuan penimbun, suhu tinggi ini akan memasak karbon yang ada menjadi gas. Ketika karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk yang telah matang ini berupa minyak mentah. Walaupun berupa cairan, ciri fisik minyak bumi mentah berbeda dengan air. Salah satunya yang terpenting adalah berat jenis dan kekentalan. Kekentalan minyak bumi mentah lebih tinggi daripada air, tetapi berat jenis minyak bumi mentah lebih kecil dari air. Minyak bumi yang memiliki berat jenis lebih rendah daripada air cenderung akan pergi ke atas. Ketika minyak tertahan oleh sebuah bentuk batuan yang menyerupai mangkuk terbalik, minyak ini akan tertangkap dan siap ditambang. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan dari mana asal bahan bakar yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan minyak bumi adik-adik agar ketersediaannya tetap terjaga. Karena untuk menyediakan kembali sumber daya alam berupa minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama adik-adik. Jadi, sebagai pengguna sumber daya alam, manusia harus bekerja sama untuk tetap menghemat penggunaan energi yang berasal dari alam. Berikut contoh kewajiban menjaga dan menghemat sumber energi.